sektor teknologi. Ya. Hari ini pelemahannya hampir 6%, Ya. di 5,3% ya kalau tidak salah, Ya. 5,6 atau 5,3% di hari ini. Apa analisa Anda mengenai sektor teknologi? Karena di satu sisi suku bunga di Amerika Serikat tetap dan juga suku bunga Bank Indonesia juga dipertahankan. Ya, sektor teknologi memang kalau misalnya kita melihat sentimen memang cukup mendukung. Namun balik lagi kita juga harus melihat dari sisi fundamentalnya. Bagaimana kinerja perusahaan kemudian bisa menghasilkan laba bagi investor. Kemudian kita lihat juga berbagai kondisi seperti misalnya makroekonomi Indonesia yang juga sebenarnya berpengaruh terutama dari daya beli masyarakat. Ini juga berpengaruh terhadap bagaimana nanti kinerja keuangan dari sektor-sektor teknologi. Memang kalau secara momentum saya rasa ada dari The Fed yang mulai calm down, kemudian Bank Indonesia juga sudah mulai calm down juga, tidak menaikkan suku bunga. Kemudian hal-hal ini yang sebenarnya kan menahan laju sektor teknologi. Namun adanya sentimen ini atau katalis ini memang seharusnya bisa men-trigger sektor teknologi untuk kemudian menguat. Namun balik lagi yang dilihat adalah fundamentalnya. Kalau misalnya kemudian dari fundamentalnya yang dilihat kan tetap bagaimana labanya, kemudian valuasinya. Saya rasa itu yang kemudian masih menjadi penahan bagi sektor teknologi untuk melaju lebih jauh lagi. Oke, saya kan ke Bu Liza. Selain faktor fundamental, emiten-emiten mana saja kalau dari segi teknikal masih cukup menarik hingga saat ini, Bu Liza? Dari sektor teknologi? Ya, silakan Bu Liza. Oke. Kita mulai dari yang market cap-nya paling besar dulu ya. Selain brand, karena brand udah nyusul, jadi mungkin kalau dari sektor teknologi kita bicaranya tentang Goto nih. Nah, Goto di posisi saat ini angka 95 sampai 98 dan hampir mendekati level psikologi 100, ya wajar lah kalau dia mulai agak kalau dia perlu motivasi lebih gitu istilahnya. Apalagi secara indikator RSI-nya juga sudah berada di wilayah overbought ya. Walaupun secara tren dia masih bagus uptrendnya. Jadi buat para investor Goto saat ini kalau masih punya belum ada urgency banget untuk jual sekarang kecuali mungkin tembus ke bawah support pertama yaitu MA10 di 88. Nah, dari sisi potential upside-nya ada ke 112 ya. Nah, terus kalau kita bicara sektor teknologi di Indonesia memang betul kata Pak Robert tadi, balik lagi ke fundamentalnya karena teknologi kita nih beda dengan yang di Nasdaq sana gitu ya. Kalau mereka tuh dapat hype-nya dari AI related gitu. Kalau kita kan enggak ya, karena kita kebanyakan adalah software aplikasi atau e-commerce gitu. Nah, sementara kita juga perusahaan ini juga masih belum bisa mendulang laba gitu. Selain Goto mungkin yang menarik untuk kita perhatikan adalah Buka. Buka tapi di satu sisi masih bottoming ya. Mungkin kalau sudah bisa lewat ke atas 214, nah ini akan lebih menarik. Secara di satu sisi bottomingnya ini kira-kira sepertinya mau bikin pola bullish reversal inverted head and shoulders. Jadi mudah-mudahan aja Buka bisa tembus 214. Nanti naiknya bisa ke sekitar 230, 240 gitu untuk jangka pendek. Baik Ibu Liza, berarti itu untuk sektor teknologi ya Bu, dalam hal ini stick to the fundamental, kembali lagi kepada fundamentalnya ya, karena seperti yang Anda sampaikan, ekosistem perusahaan teknologi di Amerika Serikat itu berbeda dengan bagaimana perusahaan teknologi di Indonesia. Baik, sekarang mungkin pertanyaan berikutnya topik mengenai capital inflow Bu. Mungkin selain capital inflow juga saya ingin sampaikan bahwa sepekan kemarin net foreign buy itu juga cukup deras di 300-an miliar rupiah ya. Dan di satu sisi untuk capital inflow generally ada 7,03 triliun di tanggal 20 hingga 23 November. 3 hari saja. Kalau tidak salah menurut data yang kami terima ini juga salah satu yang tertinggi dalam beberapa bulan terakhir ya. Dengan paling tinggi adalah pembelian dari SRBI. Sejauh apa kira-kira Anda melihat ini memiliki impact yang baik terhadap ISG dan juga penguatan nilai tukar rupiah? Oke. Nah ini dua hal yang berbeda, capital inflow kita dan penguatan nilai tukar rupiah itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Nah mari kita bahas capital inflow dulu. Yang di sini spesifiknya adalah foreign net buy di pasar saham ya. Kalau jumlah segitu terus terang itu masih kecil. Sorry to say.
Jadi secara year to date juga posisi foreign net buy saat ini di regular market itu baru sekitar 2,3 triliun rupiah saja year to date ya. Jadi dari awal tahun sampai udah mau Desember nih. Jadi intinya adalah asing belum masuk ke kita, wajar aja karena kenapa? Mereka tuh kemarin banyak muatannya di obligasi negara, ya kan secara yield US tenor 10 tahun lah, ataupun juga ID Treasury kita tenor 10 tahun itu sempat 7%, yang US 10-year Treasury itu bisa sempat 5%. Yield obligasi di tahun ini memang jauh lebih seksi daripada return di pasar saham gitu. Nah, tapi dengan tren berakhirnya suku bunga The Fed ini dan malah udah kebayang-bayang kalau The Fed kayaknya udah bisa pivot alias pemotongan di bulan Mei 2024 nanti. Nah, ini asing mulai berpikir untuk ke aset yang lebih beresiko, yaitu pasar saham. Nah, again kita kalau bahas asing masuk ke pilih marketnya yang bagaimana, tentu yang negaranya kuat, ekonominya cakep gitu secara data ekonomi. Indonesia sebenarnya begitu, cuman kenapa nggak ada asing yang masuk? Karena yaitu kalah di sentimen dan juga di ya yieldnya obligasi ya. Nah, mudah-mudahan dengan sudah tergambarnya nih tren naik suku bunga AS ini akan berakhir, mereka minatnya lebih ke kita dan kita sangat butuh itu gitu ya. Itu sangat pegang peranan banget untuk kenaikan IHSG berikutnya. Nah, kemudian bahas tentang kuatnya nilai tukar rupiah USD IDR. Kita ngomongnya bukan rupiahnya yang menguat ya, sorry to say, tapi USD-nya yang melemah ya, karena ya itu tadi bayangan bahwa tren naik suku bunga sudah berakhir, yield obligasinya turun, otomatis istilahnya minat investasi berbasis dolar itu agak berkurang. Nah, mereka mulai bergeser ke aset yang lebih beresiko, contohnya emerging market kayak kita gitu. So, ya kita diuntungkan oleh mundurnya US dollar index gitu.